I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahmawati, NIM 22403074. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemahaman etos kerja dan pembinaan kerja. Definisi etos kerja menurut Islam. Etos adalah semangat untuk mengembangkan segala sesuatunya dan menghindari segala kerusakan, sehingga setiap pekerjaannya berorientasi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kerusakan-kerusakan yang ada dalam pekerjaannya. Etos kerja Islam merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengarahkan seluruh harta, pikiran, dan ingatannya untuk memahami atau mengungkapkan pentingnya dirinya sebagai hamba Allah yang harus patuh pada dunia dan menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang terbaik atau khairul ummah. Dapat dikatakan bahwa dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi dirinya sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri etos kerja Muslim. Yang pertama, as-salah. Artinya baik dan bermanfaat, yaitu mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberi manfaat bagi orang sekitar dan banyak orang. Seperti halnya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu al-lighon atau stabilitas dan kesempurnaan, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun, dan tuntas. Dengan kata lain, ia melakukan pekerjaannya dengan sempurna dan tidak setengah-setengah. Yang ketiga al-ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi. Kita bisa introspeksi diri dari kesalahan masa lalu kita akan menjadi lebih baik. Yang keempat, al-mujahadah atau kerja keras dan optimal, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan jujur, serta mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal pula. Yang terakhir, tanafus dan ta'awun atau tolong-menolong dan berkompetisi. Dalam ajaran Islam, sifat tanafus ini sangat diperhatikan hanya dalam kebaikan dan takwa. Sedangkan tolong-menolong tidak diajarkan dalam hal dosa dan pelanggaran atau keburukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama adalah agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi dan menentukan pola hidup pada penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika seorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Yang kedua, budaya. Sikap, mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya. Dan secara operasional, etos budaya ini juga disebut etos kerja. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, sosial politik. Tinggi rendahnya atau etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh adanya atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Yang keempat, kondisi lingkungan. Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia berada di dalamnya. Melakukan usaha dengan dapat mengelola dan mengambil manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan lingkungan tersebut.
Yang kelima yaitu pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang punya etos kerja yang keras. Yang keenam yaitu struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan intensif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Yang ketujuh, motivasi intrinsik individu. Individu akan memiliki etos bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Yang kedelapan, kinerja karyawan. Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Penilaian kerja merupakan proses mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Dalam kehidupan organisasi, setiap orang sebagai sumber daya ingin mendapatkan penghargaan dan melakukan yang adil dari pemimpin organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, etos kewirausahaan. Istilah kewirausahaan dalam arti secara luas merujuk kepada pengertian proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Memiliki risiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Beberapa faktor yang mendorong seseorang berwirausaha adalah: pertama, individu atau personal, yaitu menyangkut aspek-aspek perbedaan yang ada pada diri seseorang. Misalnya, orang rajin, mau bekerja keras, percaya diri, bisa dipercaya atau jujur, bisa bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, sosiologis, artinya partisipasi dari keluarga atau sahabat. Mereka mampu membantu dan sangat menyokong kegiatan wirausaha tersebut dengan memberi dorongan atau semangat. Yang ketiga, lingkungan. Artinya, ada lingkungan yang kondusif, lingkungannya dapat dicontoh dan menjadi tempat belajar mencari pengalaman dalam berbisnis. Misalnya, sejak kecil seorang mulai berdagang atau dia sering melihat orang di sekitarnya melakukan pekerjaan bisnis ataupun siswa mengikuti latihan-latihan wirausaha. Adapun ciri-ciri kepribadian wirausaha yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui secara tepat cita-cita yang hendak dicapai. Yang kedua, mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut, atau sekurang-kurangnya menyibukkan dirinya untuk mewujudkan apa yang diinginkan atau dikehendaki. Yang ketiga, bersedia bekerja keras secara disiplin, yaitu memiliki disiplin waktu dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keempat, percaya dan yakin bahwa nasib manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap manusia diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh nasib yang terbaik sesuai dengan cita-citanya. Yang kelima, memiliki kemampuan bersaing dan bekerja sama dengan yang lain. Atas dasar memiliki kepercayaan pada diri sendiri, dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain. Yang keenam, mengetahui bahwa sukses adalah kesempatan yang menuntut perjuangan hidup yang keras, bukan hadiah. 7. Menggunakan otak untuk mendorong, melaksanakan, menciptakan, dan menolong diri sendiri menuju sukses dengan berpikir besar, maju, dan positif, serta realistis dan kreatif. Yang terakhir, membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang selaras dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Kesimpulannya, atas pemaparan tadi yaitu dengan menyatukan etos kerja yang kuat dan pembinaan kerja yang efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, produktif, dan berfokus pada pengembangan potensi karyawan serta pencapaian tujuan bersama.
Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.